keempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sanak pandanga. Kembali lagi bersama saya Faradila Arifiyah di program Minang Kreatif. Edisi hari ini hari Rabu tanggal 23 Juli 2025. Dan hari ini sanak pandanga spesial edisi Kita Indonesia mengangkat topik mendorong generasi muda untuk mencintai sejarah bangsa. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, ada Ibu Dr. Yesi Puspita MSI CPPS, merupakan seorang dosen Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Langsung saja kita sapa sanak pandanga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, gimana Ibu kabarnya hari ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah, masih muda banget tapi udah S3, keren banget Ibu. Terima kasih Farah. Terlihat muda sepertinya. Terlihat muda ya, terlihat muda. Masya Allah, karena jaga kesehatan muda. Ya. Oh, emang jaga kesehatan ya Bu ya. Betul. Itu mungkin salah satu bentuk mencintai diri ya kayaknya. Bener banget. Berarti Ibu rajin olahraga ya Bu ya? Iya Far. Olahraga itu harus rutin kan, karena untuk maintenance kesehatan itu ya dari kita sendiri gitu. Dengan aktivitas kita yang banyak tentunya salah satunya yang untuk bisa membuat tubuh kita bugar, sehat fisik dan sehat mental kita adalah dengan melakukan olahraga. Tentunya olahraga yang kita sukai dong. Ya, gitu. Ini gak nyangka banget S3 masih muda banget ya Ibu ya. Keren banget sih. Terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Ini BTW boleh tahu gak sih Ibu asalnya dari mana nih Bu? Kampungnya di mana nih? Kalau kalau bicara kampung itu sekarang berarti Sumatera Barat adalah kampung saya dong. Tapi kalau bicara tentang dari mana kemudian keluarga orang tua saya berada, mereka berasal dari Provinsi Bengkulu. Oh, dari Bengkulu. Iya, betul. Okay. Tapi kepo juga nih Ibu udah berapa lama sih jadi dosen? Soalnya masih muda banget gitu. Terlihat muda. Iya. Alhamdulillah saya sudah mengajar sejak tahun 2008 sih. 2008. Iya, 2008 dan itu saya sudah selesai studi S2. Itu kurang lebih udah 13 tahun ya Bu ya? Lebih kurang. Masya Allah, oke. Alhamdulillah. Masih panjang. Ini cocoknya dipanggil kakak sih, bukan Ibu. Ya suka-suka lah. Suka-suka. Senyamannya Dila aja lah ya. Iya, senyaman Farah aja lah, gimana menurut Farah enaknya. Oke, nah ini kayak enaknya Ibu dokter aja kali. Oke deh Ibu. Nah ini Bu, sesuai dengan tema kita hari ini ya Bu, mendorong generasi muda untuk mencintai sejarah bangsa. Nah menurut Ibu sendiri seberapa penting sih posisi generasi muda dalam perjalanan sejarah bangsa? Wah, kita bicara nih, semua orang itu akan ada pada masanya dia sebagai generasi muda ya. Jadi para pejuang kita dulu itu mereka pada masa berjuang itu mereka adalah generasi muda. Nah sekarang kalau kita bicara sekarang, siapa sih yang jadi generasi muda? Posisinya saat ini saya masih menyatakan bahwa diri saya adalah generasi muda. Lalu bagaimana kemudian mempersiapkan para generasi muda yang disebut dengan generasi milenial ini untuk tetap mencintai sejarah bangsa. Bagaimana kemudian seseorang tidak mencintai sejarahnya, itu sama seperti dia tidak mengenali dirinya sendiri. Oke. Iya, begitu. Oke, jadi kayak kita ini masih generasi muda yang harus mencintai sejarah bangsa, seperti itu ya Bu betul. Ya. Kan sejarah bangsa berarti identitas bangsa. Identitas bangsa sama dengan identitas diri kita kan. Nah, seperti kita menjaga identitas dan harga diri kita, seperti itu juga lah baiknya kita menjaga sejarah bangsa. Nah, bagaimana mungkin bentuk dari generasi muda saat ini untuk mencintai sejarah bangsa? Ya, menurut saya yang paling sederhana adalah ayo dong teman-teman gunakan brand lokal.
Nah, mungkin itu salah satu bentuk nyata atau aksi nyata mencintai sejarah bangsa. Tapi di lain itu ya banyak juga sih hal-hal lain yang mungkin bisa dilakukan, seperti rajin-rajin main ke museum. Ya, seberapa banyak sih anak-anak sekarang ya aware dengan hal seperti itu gitu. Masih tahu nggak sih petata-petiti kalau kita bicara di Minangkabau gitu ya, salah satu identitas bangsa yaitu Katonan Ampe menurut saya. Dan karena kenapa saya sangat ingat itu, karena Katonan Ampe itu sangat erat hubungannya dengan ilmu saya, yaitu ilmu komunikasi, dimana ilmu komunikasi itu mengajarkan kepada orang untuk bagaimana mempersiapkan pesan dengan baik dan bagaimana cara menyampaikan pesan dengan baik. Nah, cara menyampaikan pesan itu tentunya sangat erat hubungannya dengan falsafah Katonan Ampe itu. Oke, nah kalau kita balik nih Bu, menurut Ibu seberapa penting sih sejarah bangsa ini bagi generasi muda? Karena kan kita nggak bisa pungkiri ya Bu, kalau misalkan untuk saat ini banyak generasi muda bahkan nggak tahu nih nama pahlawannya. Karena kan kita sering lihat konten juga nih Bu. Nah, ada beberapa orang yang memang nanya-nanya nih ke generasi muda, nah tahu nggak nama pahlawan ini apa? Siapa? Lahirnya di mana? Ini dari pahlawan kota mana gitu. Nah, kalau menurut Ibu bagaimana nih Bu? Oke, saya tuh di posisi melihat bahwa proses pengajaran atau transfer pesan itu mungkin treatmentnya agak berbeda ke generasi milenial ya. Jadi jangan yang kaku gitu. Jadi memang harus sesuatu yang cair dan menyenangkan agar pesan itu bisa masuk. Nah, kalau misalnya cara menyampaikan pesan itu kayak metode belajar, mungkin itu yang membuat pesan itu tidak diterima dengan baik. Sehingga ketika suatu saat ditanyakan kembali pesan itu kan begini, belajar sejarah bangsa itu kan udah dididik dari semenjak sekolah dasar berarti ya. Nah, di sekolah dasar, SMP, SMA kan itu diulang-ulang ya pesannya. Tapi kenapa kemudian pesan itu tidak tersimpan di sini? Saya tuh hanya bahas dari perspektif keilmuan saya. Saya tidak menyatakan apa, tapi menyatakan bahwa bagaimana kemudian sebuah pesan itu di-packaging agar bisa masuk ke otak benaknya si pendengar atau audiensnya. Nah, kalau misalnya pertama nih, kalau pesan itu tidak diterima dengan baik, jangan harap kemudian pesan itu bisa dipanggil lagi. Nah, seperti itu mungkin metode yang seperti contoh-contoh yang tadi Farah sampaikan, bahwa ada beberapa sampel aja ya, artinya kan sampel random gitu ke beberapa generasi muda, kemudian ditanyain, lu tahu nggak sih pahlawan ini tahu nggak, tapi mereka kemudian banyak yang tidak tahu. Nah, jadi kita balik juga ke sini, ketika seseorang itu tidak sering disebut, tidak sering dia dipanggil, kita akan lupa ya. Tapi mungkin dikasih clue-nya atau apa, mungkin akan sedikit membantu orang itu untuk mengingat. Tapi pada dasarnya adalah mungkin salah satu cara untuk membuat orang mengingat dengan jelas hal tersebut berarti metode penyampaian tentang sejarah itu memang storytelling ya, bukan edukasi yang yang kaku, tapi memang disampaikan dengan cara bercerita. Itu yang mungkin salah satu treatment untuk membuat orang mengingat hal tersebut. Nah, tapi bagaimana kemudian agar generasi muda tidak lupa dengan itu, maka sering-sering pesan itu disajikan, ditampilkan. Nah, bagaimana kemudian caranya? Ya, bagaimana kemudian kita mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk kemudian memanfaatkan sosial media yang saat ini itu tidak bisa lepas dari siapapun gitu kan. Berarti tips dan triks untuk menyampaikan pesan itu kepada generasi muda ini ya melalui kanal-kanal media yang disukai oleh mereka. Mungkin salah satunya adalah TikTok gitu. Bagaimana kemudian di TikTok ini kita memperbanyak pesan-pesan yang edukatif seperti itu, tapi dengan cara yang menyenangkan, seperti cara-cara TikTok mempackaging sebuah pesan kepada audiens begitu. Oke, berarti ini tergantung metode pembelajarannya ya Ibu ya. Karena betul. Kalau semakin unik, semakin menarik, mungkin akan semakin diingat nih oleh generasi muda. Akan
simpan. Jadi kayak ada sesuatu. Jadi kan ini kita memberikan pesan itu kalau berkesan itu akan tinggal lama. Ya coba Farah. Iya benar banget. Masih kayak gitu nggak itu aja. Misalnya Farah masih ingat nggak sih teman-teman SD Farah gitu yang dekat mungkin masih ada komunikasi, pasti masih ingat. Tapi yang udah hilang nggak komunikasi lagi, lupa gitu iya digali-gali lagi yang mana ya, deket mana ya, kemarin biasanya kalau di kelas dia duduknya deket mana. Nah seperti itu juga mungkin cara atau clue untuk mengorek-ngorek lagi nih ada nggak sih yang masih tertinggal gitu. Oke, jadi ini menarik ya Bu. Jadi kalau misalkan salah satu caranya itu dengan storytelling yang betul. memang menarik gitu ya, bukan yang dengan cara membosankan, kadang bikin ngantuk. Betul, gitu ya Bu ya. Apalagi cuman kayak ya udah baca aja, nah gitu kan. Jadi harus disampaikan dikemas dengan baik, bercerita terutama, karena kayaknya itu lebih menyenangkan ya, maksudnya lebih. Jadi gini, metode pembelajaran tuh nggak harus yang presentasi apa segala macam, kan nggak harus gitu. Tapi ketika dikemas kayak bercerita, tapi isinya tuh sebenarnya ilmu pengetahuan semua, itu tuh saya yakin itu akan nempel di kepala. Oke, sih berarti ini bisa dikemas dengan, bahkan ini bisa dikemas dengan cara yang ringan-ringan aja ya Bu ya. Betul. Nggak harus yang berat-berat presentasi ya Bu ya. Tidak harus seperti itu sih, kan kita harus mentransfer ilmu, mengajarkan itu sesuai dengan zaman. Jadi zamannya apa, kebutuhannya apa, maka caranya juga harus berubah, disesuaikan dengan siapa segmentasi pasar kita gitu. Oke, nah kalau misalkan menurut pengamatan Ibu nih untuk saat ini, generasi muda itu apakah cintanya kepada sejarah bangsa semakin tinggi atau stuck di situ-situ aja nih Bu? Karena kan kita maksudnya untuk melihat ini tentu kita harus berbasis data ya, menyatakan ini gitu kan. Apakah kemudian berapa persentase kemudian dari jumlah generasi muda itu yang masih masih ingat dengan identitas bangsa atau tidak gitu. Tapi kalau selama kemudian pembelajaran itu tidak selalu diberikan, maka kemungkinan peluangnya itu masih ingat, tetapi memang butuh effort untuk kemudian menggali lagi pesan itu kepada mereka. Nah paling ya tadi sih tips dan triknya adalah bagaimana kemudian sering-sering di share gitu, dan bentuk-bentuk atau aktivitas-aktivitas yang menyatakan bahwa kecintaan kita terhadap sejarah bangsa itu apa saja sih. Nah mungkin itu yang lebih spesifik, kemudian kita nyatakan bahwa mereka masih mencintai sejarah bangsa atau warisan bangsa dan segala macam. Nah mungkin sekarang kan tren coffee shop dan sebagainya, menurut saya kan itu juga sebenarnya hanya perbedaannya tuh di permainan kata aja berarti. Nah sekarang kan kemudian udah mulai banyak nih teman-teman produk lokal yang kemudian mengangkat bahwa banyak banget nih cita rasa kopi-kopi yang ada. Nah itu kan sebenarnya bagian dari mempertahankan warisan bangsa, sejarah kita, bagaimana kemudian nenek moyang kita, terus juga salah satunya mungkin kayak pelestarian kopi kawah daun. Nah itu kan juga adalah juga salah satu bentuk nyata, dan itu pelakunya kebanyakan ya pelaku-pelaku UMKM itu memang generasi milenial sih yang berjiwa entrepreneur. Apalagi ini Minangkabau loh, Minangkabau itu memang kayak udah mendarah daging gitu jiwa entrepreneur itu. Oke, nah kalau misalkan menurut Ibu nih, apa sih penyebabnya ya Bu ya, kalau misalkan masih ada nih kita lihat yang generasi muda itu kurang peduli terhadap sejarah bangsa. Nah sebenarnya penyebabnya nih apa sih Bu? Apakah pengaruh dari budaya kontemporer sehingga generasi muda ini lupa tentang sejarah bangsa? Iya itu bisa jadi ya, faktornya bisa jadi salah satunya adalah itu gitu, karena sekarang nggak bisa kita pungkiri terpaan dari media itu sangat berpengaruh besar terhadap seseorang ya. Nah apalagi makin banyak dia mendapatkan insight dari luar sana kemudian tanpa filterisasi, jadi berarti bagaimana kemudian sekarang generasi muda kita itu mengaktifkan mode
literasi media. Jadi bagaimana kemudian mereka bisa menjadi bahwa ini ya itu budaya mereka, cocok atau tidak dengan budaya kita. Kita memang harus mengetahui berbagai ragam keanekaragaman budaya dan sejarah bangsa dunia gitu kan, tapi tidak melupakan sejarah kita sendiri. Nah, bentuk preventifnya adalah tidak memix tidak dicucuk logikan gitu. Ya ini sah-sah aja di tempat kita gitu kan, atau beradaptasi. Nah, itu semuanya butuh proses. Kemudian proses bagaimana kemudian lingkungan bisa menyesuaikan bahwa ini bisa adaptable atau ini tidak adaptable gitu. Oke. Sebenarnya kita ya wajar aja ya Bu ya, kita kan semakin banyak nih pengetahuan kita tentang budaya-budaya dari luar gitu, sejarah-sejarah bangsa dari luar, tapi tergantung dari kitanya nih sebagai generasi muda untuk memfilter mana yang baik mana yang buruk. Iya, kayak kan sekarang sajian Korean Wife gitu kan, itu kan juga luar biasa terpaannya terhadap generasi muda kita ya. Bagaimana kemudian di setiap film atau drama yang mereka sajikan, sebenarnya media film itu sebenarnya adalah juga media untuk mentransfer pesan, salah satunya juga adalah pesan-pesan budaya seperti itu kan. Nah, kayak bagaimana kemudian di Korea itu budaya sopan santunnya juga sangat tinggi. Nah, berarti kan itu juga bisa, nah itu budaya yang baik dan itu bisa diimplementasikan di tempat kita berarti. Tapi kayak konteks budaya yang mereka memang suka mabuk, nah itu kan tidak sesuai dengan budaya kita atau sejarah bangsa Indonesia ini gitu. Nah, berarti itu di keep gitu, itu tidak bisa dimasukkan dan di play untuk kehidupan generasi bangsa kita, mungkin seperti itu. Oke, paham nih Bu. Ya karena kan kalau semakin kita banyak tahu nih tentang sejarah-sejarah bangsa dari dunia gitu ya, dari negara manapun, itu semakin menambah pengetahuan dan wawasan kita. Iya, betul. Oke. Jadi ini tergantung pribadinya lagi ya Bu ya, mana yang bisa kita contoh, yang baik diterima, yang buruk ditinggalkan. Betul. Ya kan itu sama dengan tadi konsepnya, berarti kan literasi medianya setinggi apa gitu ya. Seperti apa sih filter yang kemudian mereka mampukan untuk memborder diri mereka, dan ini ada batasan untuk wilayah bangsa saya, identitas negara saya, lalu ini adalah pengetahuan dasar yang kemudian harus mereka ketahui, karena kan kita tidak tahu apakah kemudian mereka akan belajar keluar atau punya kesempatan keluar. Tentu kita tidak bisa membawa ujuk-ujuk budaya kita kan. Tentu kita juga harus menyesuaikan dengan budaya di mana tempat kita berada. Nah, itulah dengan filosofi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya Bu ya. Itu betul Farah. Oke. Nah, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan Ibu agar generasi muda ini kenal dengan sejarah bangsa dan juga bahkan bisa mencintai sejarah bangsa? Ya, bentuk mencintai sejarah bangsa itu sebenarnya kan banyak banget ya, aktivitas-aktivitas yang kayaknya mungkin kecil-kecil seperti itu bisa menjadi bisa dinyatakan sebagai bentuk dari mencintai budaya bangsa. Nah, apa saja kemudian yang menjadi item-item yang kita sebutkan bahwa mencintai budaya bangsa? Berarti kan kalau kita mencintai budaya bangsa berarti kita memahami nih apa yang ada di silsilah budaya kita, proses perjuangan negara kita. Nah, itu kan harus terekam di memori mereka, karena itulah yang juga kemudian membangkitkan rasa cinta tanah air. Nah, lalu dengan bagaimana kemudian kita bisa memaksimalkan produk-produk lokal kita itu untuk juga bisa bersaing di tingkat internasional. Nah, apalagi sekarang sebenarnya dengan bantuan media itu juga sangat memungkinkan kita untuk bersaing gitu. Jadi kan sekarang nggak harus masuk televisi besar untuk bisa populer, tidak kan. Sekarang dengan jalur TikTok itu bisa yang viral-viral itu bisa muncul aja gitu. Nah, tapi mungkin kontennya adalah lebih banyak konten-konten yang berisi tentang ya misalnya kayak situs perjuangan yang ditampilin. Mereka memang kayak lagi kunjungan kemana gitu atau ngetrip kemana gitu, terus sering-sering juga memperbanyak bahwa trip lokasi-lokasi tempat di daerah sendiri gitu yang begitu indah, mungkin yang tidak dikenal oleh orang lain. Bagaimana kemudian memberikan dampak yang besar melalui itu gitu.
gitu. Oke, nah tadi kan juga Ibu ada membahas nih tergantung dengan metode pembelajaran untuk memperkenalkan sejarah bangsa kepada generasi muda. Iya. Nah sebenarnya apakah metode pembelajaran sejarah bangsa menurut Ibu saat ini apakah sudah memadai atau ada yang harus ditingkatkan nggak nih Bu? Saya tuh ngikutin ini ya. Sekarang itu kan banyak banget kelas-kelas pelatihan public speaking ya. Nah di situ juga sebenarnya public speaking itu kan merupakan salah satu metode atau cara yang bisa digunakan. Nanti pilih nih kan berapa banyak jenis public speaking. Nah salah satu jenis public speaking itu adalah storytelling. Nah tapi di luar itu bisa juga misalnya kita mau manfaatin pantun, kita mau manfaatin puisi. Nah itu semua tuh adalah bentuk-bentuk atau cara-cara yang lebih menyenangkan, yang lebih fun untuk menyampaikan pesan-pesan yang berisi ilmu pengetahuan. Karena kan ilmu pengetahuan itu cukup berat kalau misalnya kita baca buku, itu tidak semenyenangkan kita baca komik atau novel. Ya enggak, kalau baca buku tuh mungkin kayak berapa hari kita butuh untuk menyelesaikan. Tapi kalau baca komik kita bisa tuntas mungkin dalam hitungan jam gitu. Kenapa? Ya karena bahasa yang disajikannya itu ringan-ringan, berbeda dengan bahasa ilmu pengetahuan. Nah, oleh sebab itu bagaimana kemudian para pendidik itu menyaring pesan yang itu tapi tidak mengurangi esensi dari pesan dengan menggunakan implementasi atau apply-nya dengan cara-cara yang menyenangkan itu tadi gitu. Pesannya diiringi dengan pantun, pesannya disuguhkan dalam puisi, pesannya disuguhkan dengan storytelling, atau pesannya malah disuguhkan melalui cara stand up. Nah, itu semua tinggal packaging pesan. Cuman ya memang cukup effort ya kita untuk mempersiapkan hal tersebut gitu. Tapi kalau misalnya kita mau memulai dengan itu, ya saya sangat yakin ke depannya bahwa tidak ada yang akan melupakan sejarah bangsa dengan mudah gitu, karena itu akan terngiang-ngiang di otak benak mereka. Apalagi kita selalu memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus gitu, karena biasanya di setiap event itu akan selalu ada tuh kegiatan-kegiatan atau acara-acara atau kuis lah bentuknya yang akan merecall kembali pesan-pesan tersebut gitu. Oke, ya sama dengan halnya kalau misalkan kita ada suatu nih yang berkesan, ada yang menarik nih tentang suatu orang ataupun suatu pelajaran, pasti kita akan ingat selalu ya Bu ya. Iya. Bisa diimplementasikan dengan metode pembelajaran. Iya, nih sekarang saya yang balik nanya, para dulu masa-masa itu apa tuh yang paling berkesan misalnya tentang pelajarannya yang teringat, nah dan kenapa dia bisa sangat mengesankan? Ada nggak sih? Sebenarnya iya itu benar sih Bu. Sebenarnya kayak tergantung gimana guru ini menyampaikan gitu. Kadang kan ada beberapa kalau misalkan guru ini favorit nih gitu kan, atau guru ini rada takut gitu, kadang killer atau apa gitu. Jadi kalau misalkan dari Dila dulu, Dila sih Bu. Oh Dila ya manggil, bener ya, udah bener tadi panggilnya Dila ya. Kalau Dila dulu tuh kalau misalkan pembelajaran dulu dia sukanya bahasa Jepang Bu belajarnya, karena memang senseinya tuh seru. Jadi dicontohin nih pensil ini loh bahasa Jepangnya gitu. Kalau saya tuh watashi wa, jadi kayak ingat gitu Bu. Bahkan bisa beberapa bahasa Jepang itu dijadikan lagu gitu loh Bu. Jadi kita ingat gitu Bu. Jadi cara mengajarkannya tuh dinyanyiin gitu ya. Iya benar. Nah itu juga bukan, dan itu juga menurut saya itu juga salah satu langkah konkret ya untuk meng-create pesan itu menjadi lebih fun, menyenangkan. Apalagi fase-fase SD itu masih fase-fase bermain gitu kan. Jadi emang treatmentnya harus seperti itu, dan ketika memang disampaikan seperti itu, saya yakin banget tuh itu akan tinggal nih, manusia ini punya hard disk luar biasa loh. Tinggal kalau emang tertinggal, kalau ada dia di memori, maka dia bisa di recall kembali. Tapi kalau tidak ada dia, ya bagaimana kemudian kita akan panggil lagi pesan itu. Oke, sebenarnya kalau misalkan kita ada nih pernah belajar seperti itu, jadi kalau misalkan ada yang nanya, kita kayak ya tinggal ingat-ingat, pasti bakalan ada keingat gitu ya Bu. Iya, ya. betul.
Oke, baik. Nah ini Bu, kalau dari Ibu sendiri kan ini sebagai dosen ilmu komunikasi ya Bu. Betul. Metode apa sih yang Ibu terapkan untuk mendorong generasi muda Ibu Ya. muda ini Ah. untuk mencintai sejarah bangsa? Oke, baik nih. Kebetulan ya sebenarnya kalau dari kita tuh banyak banget cara ya. Salah satu cara yang digunakan mungkin melakukan kajian riset tentang kebudayaan gitu ya, mengangkat warisan budaya. Nah, itu juga sebenarnya saya juga apply ke diri saya sendiri gitu terkait dengan disertasi saya yang kemarin saya angkat itu tentang randang. Nah, ketika bicara tentang randang tentu saya akan membahas tentang sejarah, filosofi, makna. Nah, berarti itu juga adalah bentuk untuk melestarikan budaya ya. Ya, budaya itu bagian dari sejarah bangsa. Nah, kalau untuk ke mahasiswa berarti ya kayak gitu. Apa sih, ada beberapa misalnya nih kayak warisan-warisan budaya atau kearifan lokal yang belum tersentuh itu kenapa tidak disajikan dalam konsep akademik gitu. Jadi dia akan makin kuat keberadaannya atau eksistensinya, bukan hanya sekedar oh ya udah itu sejarah gitu, enggak gitu. Tapi kemudian diuji, diverifikasi, dicarikan kebenarannya, digunakan teori-teori atau konsep-konsep yang mendukung untuk menyatakan bahwa wah oke, bagaimana kita bisa mengangkat hal tersebut gitu. Nah, salah satu sekarang itu sekarang kan saya juga sedang menjadi dosen pembimbing lapangan untuk kuliah kerja nyata ya. Nah, ketika mahasiswa KKN saya di tempat KKN itu salah satu hal yang kemudian harus teman-teman cari di sana adalah itu menuliskan kearifan lokal atau warisan sejarah budaya yang ada di sana, kemudian diangkat. Ya, maukah itu nanti kita akan targetnya ke artikel atau itu akan menjadi artikel berita yang dipublish atau dirilis di seminimalnya ada di website nagari itu gitu. Nah, sehingga suatu saat ketika generasi muda itu tidak ada lagi tokoh-tokoh lama yang untuk bercerita, kan biasanya kan kalau di Minang ini menurunkan informasi itu kan dengan bertutur ya, tutua. Jadi cerita tutua. Nah, nanti itu akan ada buktinya, yaitu melalui tulisan yang tertulis bisa dibaca oleh mereka dan sampai generasi kapanpun tulisan itu akan tetap ada gitu. Nah, dan ternyata banyak loh warisan budaya dari masing-masing kenagarian itu yang unik atau signature yang dari daerahnya sendiri tapi nggak diketahui oleh luas, kan sayang. Makanya dengan itu kita kemudian mengangkat hal tersebut. Oke, berarti ada cerita sejarahnya nih Bu, kemudian kita kembangkan supaya masyarakat luas lebih tahu nih tentang kebudayaan atau khas dari daerah tersebut. Betul, jadi masing-masing daerah itu kan sebenarnya punya otentik atau signature mereka masing-masing kan. Tapi bagaimana kemudian itu diketahui oleh orang, makanya harus di share atau dirilis ke publik. Begitu. Oke, kita terima telepon dulu ya Bu ya. Oke Dila, thank you, silahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo Kak Dila, dari Kak, dari CSN. Oke, silakan pertanyaannya. Kok nggak ada TikToknya nih dari Nggak ada. Ya, Assalamualaikum Kak Esi. Iya. Ya, izin nanya ini Kak Esi. Boleh, silahkan. Sebelumnya aku agak sedikit cuma ya Kak Esi ya. Bukan soalan mungkin aku minta nasihat dari Kak Esi. Bukan soalan penyandang disabilitas netra kayak mungkin aku juga ingin juga seperti kakak itu, bapak aku ada berkekurangan, tapi aku juga ingin seperti kakak itu. Mungkin ada nggak, mungkin bagaimana caranya, aku kan aku suka kayak aku kan suka di kayak semacam di
tetap di atau di segala macam ya. Iya, oke. Ya. Iya, jadi gimana? Ya, mungkin bagaimana Bagaimana? Gimana cara saya itu ya Bagaimana? itu ya bagaimana cara saya itu Percaya diri. ya jangan yang kita cepat dengan ucapan dan ini susah so Iya. ya ya aku tidak akan seperti Oke. orang yang bisa mencium atau segala macam tapi aku tidak menerima dengan keadaan aku dan seperti ini itu. Iya. Nah, aku tanya kan kenapa aku biarkan dalam keadaan seperti ini itu. Oke. Karena aku tidak Siap. sadar itu dan mungkin apa itu. Oke, siap. Mungkin orang itu tidak mempedulikan dengan keadaan seperti itu. Mungkin Oke. apa ya mungkin juga orang itu menganggap dia yang merasa hebat sedangkan dia teman lainnya Oke, apa itu siap. dia masih dia kalau bersama ada yang pasangkan psikologi ibaratnya itu dikira bagaimana cara itu Oke, siap. ada kok orang tuh beri tanggapan yang tidak baik itu. Oke, siap. Mohon maaf Fitro durasi ya. Ya, itu Ya, aja. oke. Kita semua berdoa. Oke, Waalaikumsalam terima kasih. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi dengan siapa dia? Fitro di PSBN. Fitro, oke. Hai Fitro, salam kenal. Aku langsung aku langsung kasih respon aja ya. Ingatlah satu hal bahwa di atas langit masih ada langit. Jadi prinsip itu yang kemudian harus Fitro tanamkan ya. Bahwa jangan pernah berkecil hati bahwa semua manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah sama di dunia ini. Ya, sama-sama kita punya kemampuan, sama-sama kita bisa mengeksplor diri kita, sama-sama kita bisa menunjukkan eksistensi diri kita kepada orang lain. Yang penting adalah kita percaya diri, yakin dengan diri kita. Ya, jadi jangan dan tidak perlu kita memikirkan apa kata orang karena yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Ya, nah ketika kalau misalnya memang yang dimaksudkan dalam tanda petik cemeeh itu cemeehnya lebih ke cemeeh fisik ya, berarti itu kan sudah kekerasan verbal juga sih itu sudah sudah terjadi. Nah itu himbauannya adalah jangan teman-teman kita semua itu tidak boleh melakukan itu karena kekerasan verbal dan non verbal itu sekarang ada sanksinya, ada hukumnya loh ya. Jadi sebaiknya kita harus berhati-hati dengan kata-kata kita karena setiap kata-kata yang kita berikan itu akan berdampak terhadap orang lain. Maka sebelum kita menyampaikan pesan, kita pikirkan terlebih dahulu pesan kita itu baik atau tidak. Lalu juga bagaimana cara kita menyampaikannya juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan orang lain. Nah, itu tuh yang dari sisi bagaimana kita menyampaikan pesan. Nah, dari sisi orang yang menerima pesan ya juga jangan kita juga jangan buru-buru menyimpulkan bahwa ketika orang seperti itu tidak suka atau apa. Jadi anggap aja kita berpositive thinking bahwa ketika ada orang yang seperti itu berarti ketika dia mengatakan itu berarti kita lebih baik dari dia. Nah itu yang harus kita tanamkan bahwa ketika dia mencoba membuli kita, mencemeh kita atau apapun itu berarti di mata dia kita lebih baik darinya sehingga dia berperilaku seperti itu gitu ya. Semangat, nikmati aja setiap apa yang dilakukan kita di dunia ini sudah ada jalannya masing-masing gitu. Percaya dan yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terima kasih Bu Yesi. Iya, sama-sama. Oke, nah ini Bu, karena masih ada waktu ya, kita kembali lagi nih ke topik kita tadi, mendorong generasi muda untuk mencintai sejarah bangsa. Nah, Iya. karena kita berada di era digital ya Ibu ya. Nah, menurut Ibu bagaimana sih cara pemanfaatan media sosial untuk mendorong nih generasi muda untuk mencintai sejarah bangsa? Ya,
semua kanal digital itu sudah punya segmentasi pasarnya masing-masing, mau itu Instagram, mau itu TikTok, mau itu Facebook sebenarnya. Tapi kalau Facebook mungkin sudah itu yang menggunakannya itu adalah di generasi Gen X berarti ya. Nah, Gen Y itu mungkin di Instagram, lalu di Gen Z-nya itulah yang di TikTok ya, dan semua turunannya. Nah, pemanfaatan media itu semua ketika kita ditanyakan tadi konsepnya bagaimana kemudian bentuk atau mempertahankan sejarah bangsanya dari kanal digital itu. Nah, itu sebenarnya balik lagi juga bagaimana kita meng-create pesan yang sesuai dengan segmentasi pasar. Ya, kalau di TikTok berarti bagaimana kemudian kita ingin men-sharing tentang sejarah bangsa itu dengan packagingnya di TikTok. Nah, karena gimana kemudian bisa menarik perhatiannya, jadi bagaimana kemudian attention para TikToker itu dengan konten yang ceritanya tentang sejarah bangsa, tapi dia bisa hype, tapi bisa FYP gitu. Beda lagi dengan meng-create atau mem-packaging pesan untuk di Instagram, dan juga bagaimana meng-create pesan untuk di Facebook. Nah, kalau kita bicara generasi muda sebenarnya itu kan tentang jiwa ya, soul gitu ya, soul, our soul gitu. Jadi jiwa itu mungkin ya walaupun secara usia mungkin dia usianya berapa gitu, tapi kalau jiwanya muda dia masih merasa bahwa gua generasi muda dong. Nah, berarti generasi muda itu kan masih juga abstrak gitu. Siapapun kalau merasa dirinya muda, dia adalah anak muda. Sampai kapanpun berarti ketika dia merasa dirinya muda, dia punya keinginan untuk melestarikan warisan budaya daerahnya masing-masing. Nah, caranya ya gitu. Jadi memanfaatkan media digital yang ada ini untuk men-sharing sebanyak-banyaknya konten-konten kearifan lokal atau warisan budaya yang menjadi identitas atau ciri khas budaya kita untuk di sharing gitu. Bijak bermedia sosial ya, Bu ya. Ya. Oke. Betul. Oke, kita masih menerima satu penelpon lagi ya, karena di penghujung waktu. Silakan ditelepon 8121414 atau di WhatsApp 081166092240. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak. Iya, selamat malam. Ini dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana? Kayaknya saya dengar, kayaknya saya tahu deh suaranya. Iya. Oke, Bang Diko di mana, Bang Diko? Lagi di Pasaman dia. Oh, di izin sebelumnya, Pasaman. Kak. Iya, boleh. Silahkan pertanyaannya. Ini kami anak mahasiswa dosen dari MEM Yesi, Kak. Oh, iya, pantas sudah kenal ya, Mem ya. Mungkin langsung aja ke pertanyaannya, Kak. Nah, mungkin saat sekarang itu kan generasi muda ini sangat kurang tertarik dengan sejarah bangsa ya, Kak. Nah, yang menjadi pertanyaan yang gue tanyakan itu, Kak, apa saja contoh kegiatan atau program yang dapat meningkatkan kesadaran kita dan kecintaan kita terhadap bangsa dan sejarah bangsa Indonesia. Terus bagaimana cara kita untuk meningkatkan pola pikir yang sehat, Kak? Oke, siap. Oke. Salam dari Iya Diko. Iya, salam sayang buat semuanya. Sehat-sehat selalu, jangan telat makan ya. Oke. Siap. Terima kasih ya, Bang Diko. Oke, Mem. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kayak kuliah ya, Mem, ada yang bertanya biar dapat nilai ya. Ini kayaknya sambil-sambilan ya. Mau dinotis berarti ya. Ini mau dinotis ya Dila. Jadi
Itu adalah tim KKN Didi Diko, merupakan sekarang itu dia dipilih sebagai ketua pimpinan inilah ya, pimpinan KKN di Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman, Kabupaten Pasaman. Nah, jadi pertanyaannya Diko itu sebenarnya memang harus di-apply sama mereka ya. Jadi mereka sebenarnya sedang merasakan bagaimana kemudian atmosfer berada di masyarakat yang baru gitu ya, bagaimana kemudian mereka bisa menjadi duta transfer ilmu di masyarakat, jadi bagaimana kemudian kebermanfaatan mereka itu berdampak terhadap masyarakat luas. Nah, di Durian Tinggi itu ada beberapa warisan budaya yang unik. Nah, salah satunya tuh saya lupa, sile yang dilaksanakan menjelang bulan puasa atau bulan Ramadan, dan itu hanya ada di daerah sana. Terus juga dalam rangka melestarikan budaya di sana itu tuh para tokoh-tokoh budaya dan remaja di sana itu melakukan aktivitas latihan pasambahan namanya. Nah, berarti teman-teman KKN dimanapun teman-teman berada, ketika ada aktivitas begitu, berarti teman-teman harus berada di sana, mengikuti kegiatan tersebut, merasa dekat, bersentuhan, ya, dan mempelajari dengan tekun dan sungguh-sungguh masing-masing kebudayaan yang ada di daerah tempat mereka ber-KKN. Nah, kemudian jangan lupa tuliskanlah, bertanya kepada tokohnya bagaimana kemudian sejak kapan aktivitas budaya itu berlangsung, seperti itu kan, gimana sejarah dulunya seperti apa. Nah, bagaimana kemudian sekarang pelestariannya. Nanti kalau makin banyak kan ada berapa nih, ada 3.000-an mahasiswa yang kemudian disebar di seluruh Sumatera Barat ini dalam rangka kuliah kerja nyata. Nah, berarti mereka akan mendapatkan masing-masing signature dari masing-masing kenagarian tempat daerah mereka berasal, tempat mereka tinggal saat ini. Nah, kalau kemudian mereka menuliskan itu, lalu kemudian juga bisa menceritakan kembali masing-masing yang mereka dapatkan itu bukan hanya dalam berita, tapi mungkin mereka bisa akan report nanti, akan membuat buku tentang warisan budaya daerahnya masing-masing. Nah, itu akan sangat memperkaya dan memperluas warisan budaya yang ada di Sumatera Barat khususnya berarti ya. Nah, dengan itu ketika makin banyak orang yang mengetahui warisan budaya, berarti kita semakin mengenali sejarah bangsa kita, begitu. Oke, siap. Makasih ya, Bu. Iya, udah panjang lebar ya. Gak berasa kita kurang lebih udah ngobrol-ngobrol 45 menit nih, Bu. Iya, kalau cerita-cerita tuh gak ada habisnya. Iya, gak berasa ya, Bu. Iya, berasa ya. Oke, boleh nih, Bu, ke closing statementnya apa nih pesan dan harapan Ibu ya bagi generasi muda kita hari ini dan juga stakeholder sejarah lainnya dalam hal pemahaman sejarah perjuangan bangsa kita pada hari ini. Ya, sedikit pesan gitu ya, bahwa sebagai generasi muda hendaklah kita sama-sama melestarikan warisan budaya bangsa kita saat ini. Nah, bentuk melestarikan warisan budaya itu adalah dengan kenal dekat. Ya, kenal dekat. Nah, kalau sudah kenal dekat, maka kita akan dengan leluasa menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Karena apa? Karena kita paham dan kita kenal. Jadi mencintai setiap warisan budaya, maka itu berarti kita semakin menguatkan bangsa kita. Oke, sama dengan halnya pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta ya. Iya, Ibu, tak kenal maka tak cinta, itu maka ya itu sangat-sangat benar ya. Jadi kalau kita jauh dari hal tersebut, tentu kita akan sangat tidak gitu. Tapi ketika kita sudah berada di sana gitu kan, semakin intim kita dengan aktivitas itu, maka itu akan membuat kita semakin mengenal dan merasa dekat. Nah, kalau sudah dekat itu kan nggak mau jauh-jauh. Oke, jadi kita cinta. Iya, jadi kita cinta. Benar. Oke deh, makasih ya Mem Yesi ya panggilannya ya. Iya. Makasih ya Mem Yesi waktunya pada hari ini. Sudah diberikan kesempatan
kesempatan untuk bisa bincang-bincang, bicara-bicara ya, cerita-cerita di RRI Pro 4 Padang ini. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu, makasih juga ya Bu ilmunya, pengetahuannya, Masya Allah keren banget. Sama-sama, Dila. Ini ilmunya daging semua Bu. Sharing maksudnya gini, ketika ilmu itu dibagi ya itulah sebenarnya ilmu pengetahuan. Masya Allah. Oke deh Bu, makasih ya Bu Sama-sama, atas Dila, waktunya hari thank ini. you. Sukses selalu, salam juga Sama-sama. untuk mahasiswa KKN Ibu ya di Iya, Lubuk Sikaping di ya. Lubuk Sikaping, tempatnya Nagari Durian Tinggi. Durian Tinggi, Kabupaten Senggol ya. Pasaman. Iya, karena kan udah notis, udah caper tadi ya Bu ya. Jadi kita senggol Benar-benar. banget ya. Jadi kita senggol ya, kita senggol keras ya. Senggol keras, oke. Oke deh, makasih Bu. Sama-sama, Dila. Sukses selalu. Assalamualaikum. Sama-sama Dila juga. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nusana Pandangan nggak berasa ya tadi kita ngobrol-ngobrol panjang nih sama narasumber kita ada Mem Yesi, Dr. Yesi Puspita MSI CPPS, merupakan seorang dosen ilmu komunikasi Universitas Andalas. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan kami di 92,4 MHz di aplikasi RRI Digital dan juga di streaming rri.co.id. Dan jangan kemana-mana Sana Pandangan, kita masih ada rangkaian hiburan lainnya, jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya